Setiap dari kita punya mimpi. Mimpi untuk menjadi hebat, mampu memberikan kebermanfaatan untuk sesama, dan menjadi sosok yang luar biasa. Namun terkadang banyak keraguan untuk kita menentukan keputusan melalui rute manakah yang akan mengantarkannya. Kini kamu tak perlu ragu lagi. Universitas Kadiri akan mengantarkanmu meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dan saya Esti Mutia. Kami berdua merupakan mahasiswa S2 program Magister Administrasi Publik di Universitas Kadiri. Hari ini kami akan membuat podcast untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Administrasi Publik dan Kebijakan Publik. Berbicara terkait inovasi administrasi publik, pasti akan tidak jauh-jauh dari kebijakan publik, karena kebijakan publik itu sendiri merupakan suatu produk atau bentuk dari inovasi-inovasi yang dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, tentunya untuk kepentingan masyarakat. Dan kebijakan publik yang baik itu tentu tidak jauh dengan partisipasi yang efektif dari semua stakeholder, baik masyarakat maupun swasta, agar turut serta tidak hanya sebagai pelaksana, implementasinya termasuk juga dalam penyusunan kebijakan tersebut. Jadi betul bahwasanya kebijakan publik itu pasti kita membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, karena secara tidak langsung ketika masyarakat dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, maka pemerintah sendiri akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat dalam hal kebijakan tersebut, di mana akan membantu pemerintah itu dalam membuat suatu kebijakan itu berorientasi atas kepentingan masyarakat, lalu tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat, di mana ketika masyarakat itu diikut sertakan dalam baik proses perumusan kebijakan, lalu implementasi kebijakannya, itu akan membuat pemerintah itu tidak susah payah untuk membuat masyarakat itu mentaati kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Iya, selain itu dengan keterlibatan aktif dari semua masyarakat, seluruh elemen masyarakat, itu pemerintah lebih tahu kira-kira apa sih permasalahan di masyarakat. Jadi kebijakan yang dibuat itu tidak jauh dari itu. Akhirnya kebijakan atau produk yang dibuat itu tepat sasaran dan efektif. Selain itu, tuntutan masyarakat sekarang atas kebijakan publik itu harus bersifat transparan dan akuntabel. Maksudnya dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh pemerintah itu sendiri. Masyarakat sekarang sudah sangat sangat aktif, lalu mereka sangat kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi tidak hanya pasif, mereka juga ikut memantau, mendampingi juga kira-kira kebijakan yang dibuat itu sejauh mana implementasinya dan dampaknya buat mereka. Kira-kira kalau misalkan tidak ada atau ada hal yang kurang sesuai, mereka juga tidak ragu untuk memberi kritik saran kepada pemerintah. Jadi untuk perumusan kebijakan itu sendiri, menurut saya pemerintah itu juga harus merumuskan dengan baik. Maksudnya itu kebijakan itu yang bisa bersifat kontinu. Selama ini kan kadang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah itu kebanyakan hanya sebagai suatu kayak proyek perubahan, hanya seperti itu. Daripada saya nggak membuat kebijakan, oke lah saya bikin kebijakan lah. Nah, tapi tanpa adanya perumusan yang baik, tanpa perencanaan yang baik, tanpa melibatkan masyarakat dalam perumusannya, nah akhirnya kebijakan itu hanya berjalan 1 tahun, 2 tahun, dan akhirnya tidak dijalankan lagi. Atau kadang ketika orang pemimpin itu masih berkuasa atau memimpin itu hanya berlaku ketika dia berkuasa, kemudian ketika ganti pimpinan itu tidak berlaku, meskipun sebenarnya masih bisa dijalankan. Mungkin contoh-contoh kecilnya seperti ini. Jadi mungkin ada di suatu daerah itu istilahnya pemerintah daerah membuat suatu kawasan untuk PKL. Nah, tapi ketika perumusannya itu pemerintah daerah itu tidak mengikut sertakan masyarakat, atau dalam konteks hal ini kan PKL-nya itu sendiri mereka tidak ada
tidak ada komunikasi dulu, tidak ada kajian dulu. Tiba-tiba pemerintah daerah membuat suatu kawasan untuk PKL. Nah ternyata setelah bangunan itu jadi dengan anggaran yang besar misalkan, nah akhirnya tapi PKL itu tidak mau direlokasi ke tempat itu. Nah akhirnya kan mangkrak. Nah sedangkan proyek itu sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Nah mungkin karena kayak gitu penting bagi pemerintah itu sendiri tetap melakukan kajian, perumusan kebijakan yang baik, dan tentunya melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Karena suatu kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang tepat guna, tepat sasaran, dan kontinu itu tadi. Meskipun tidak bisa memenuhi semua harapan masyarakat itu sulit, tapi paling enggak sebagian besar bisa terakomodir di situ kepentingan dan manfaatnya untuk masyarakat luas. Okay. Nah, ini untuk beberapa kebijakan tentu sudah dilaksanakan di Kabupaten Kediri. Nah, kira-kira contoh-contoh yang ada di pemerintahan Bupati yang saat ini apa saja, Mbak? Oke, jadi Bupati kita, Bupati Kediri, Bapak Henuto Himawan Pramana, beliau memiliki banyak sekali terkait kebijakan-kebijakan yang dinilai juga sudah berjalan sangat baik di Kabupaten Kediri ini. Dengan salah satu contohnya yaitu pembuatan aplikasi Sahaja Online. Nah, apa sih Sahaja Online ini? Itu adalah kayak ini aplikasi satu hari jadi. Jadi untuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi sekarang tuh masyarakat Kediri tidak perlu lagi kalau mencari KTP, terus ada perubahan KK, akte kelahiran, nggak perlu harus ribet-ribet, terus datang langsung ke dispensasi ya, betul. Jadi mereka bisa langsung online di rumah, cuma 1 hari langsung jadi. Bahkan kemarin saya mencoba sendiri itu cuma 2 jam sudah jadi. Ya. Dan itu bisa dilaksanakan di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri, 26 kecamatan. Yang pada awalnya dulu masyarakat harus antri dari pagi bahkan sampai siang atau sore di kantor Dukcapil. Nah, dengan adanya Sahaja Online ini yang tersebar di 26 kecamatan, masyarakat itu tidak perlu antri ke sini, apalagi yang rumahnya jauh seperti di Ngancar, Tarokan, kemudian di Keras itu cukup memakan waktu. Apalagi jika nanti mungkin berkasnya kurang atau seperti apa itu mereka harus kembali lagi, itu kan nggak efektif. Jadi pemerintah meluncurkan program Sahaja Online ini yang sudah berjalan sekitar 4 atau 5 tahun, mungkin malah lebih, itu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang relatif dekat dengan kediaman mereka. Selain itu juga mungkin kita pernah mendengar untuk sekolah gratis ya, terutama untuk di tingkat SMA. Itu Kabupaten Kediri itu punya program yaitu boarding school ya. Jadi itu untuk untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu untuk membantu mereka tetap mendapatkan istilahnya pendidikan. Nah, pendidikan. Dan pemerintah Kabupaten Kediri mewadahi itu dan membuat suatu boarding school itu tadi untuk mengakomodir orang-orang yang kurang mampu untuk tetap bisa bersekolah. Ya, jadi boarding school ini di Kecamatan Pare ya, Mbak ya? Iya, di Pare. Itu untuk tempat menimba ilmu bagi masyarakat untuk anak-anak mereka yang kurang mampu di tingkat SMA. Ya, di SMA. Jadi pada intinya diharapkan tidak ada lagi istilah masyarakat yang putus sekolah. Jadi untuk mereka yang mungkin secara ekonomi kurang bisa memenuhi biaya untuk pendidikan, difasilitasi boarding school ini agar mereka tetap bisa melanjutkan sekolah. Ini juga sejalan dengan program GNOTA. Jadi tiap tahun pemerintah Kabupaten Kediri itu juga meluncurkan atau memberikan beasiswa mulai dari tingkat pendidikan SMP, SMA dan perguruan tinggi bagi mereka yang kurang mampu. Tentu saja ada filternya atau ada verifikasi. Intinya agar tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Kediri itu yang putus sekolah. Ada lagi yang sering kita dengar mungkin, apalagi mungkin juga sering seliweran di Kabupaten Kediri itu adalah Halum Masbuk. Kalau mungkin di selama ini kita sering mendengar ada aduan atau mungkin ada apa istilahnya ya,
kritik itu di pemerintah Kabupaten Kediri juga memberikan atau memberi layanan aplikasi aduan kepada masyarakat. Apa itu Mbak Halo Masbub itu Mbak? Jadi Halo Masbub itu merupakan wadah bagi untuk menerima aduan masyarakat. Jadi ketika misalkan masyarakat itu di daerah saya ada mati listrik nih dari kemarin, tapi dari PLN mungkin atau dari ini kenapa tidak ada bantuan yang datang ya, atau tidak segera bisa gitu, nanti langsung saja bisa menghubungi ke Halo Masbub terkait gitu. Terus selain itu juga banyak sih aduan-aduan yang masuk di Halo Masbub itu. Jadi masyarakat itu nggak perlu lagi kalau untuk nggak perlu takut lagi untuk mengkritik pemerintah juga, mengkritik layanannya, mungkin bisa langsung disampaikan kepada Halo Masbub. Gitu. Ya, jadi aplikasi ini tuh melalui aplikasi ini selain mengadukan menyampaikan aduan dan juga kritik itu, ini juga sebagai salah satu kontrol Masbub untuk mengawasi kinerja OPD. Jadi ketika ada aduan dari masyarakat tuh kira-kira seberapa cepat mereka tangkap, misalkan ada jalan berlubang atau mungkin ketika ada administrasi kependudukan yang kurang segera selesai, mungkin melebihi waktu yang ditentukan, atau mungkin juga ketika ada aduan tentang limbah atau pabrik atau tempat usaha yang mungkin, atau mungkin juga peternakan yang mungkin kurang memperhatikan lingkungan, jadi limbahnya itu mengganggu masyarakat sekitar, itu bisa disampaikan melalui Halo Masbub. Untuk filter pertamanya itu di Dinas Komunikasi dan Informatika, yang kemudian disebarkan ke masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti. Nah, ini masing-masing OPD juga harus punya tenggat waktu berapa lama mereka bisa memberikan pelayanan. Jadi kalau misalkan mereka kurang gercep, itu juga akan menjadi perhatian dari Bupati Kediri. Tentunya dengan adanya kebijakan atau aplikasi Halo Masbub ini, jadinya masyarakat jadi lebih dekat dengan pemerintah. Mereka bisa menyampaikan aspirasinya, mereka bisa menyampaikan kritiknya langsung gitu. Ya, jadi itu salah satu sarana kanal komunikasi ya dari masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu juga selain aplikasi ini, Bupati Kediri juga memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat Kabupaten Kediri untuk menyampaikan saran, kritik dan aduan secara langsung melalui program Jumat Ngopi. Jadi masyarakat itu di hari Jumat biasanya diminta atau diundang hadir di Pendopo Kabupaten Kediri. Di sana Bupati Kediri hadir beserta jajaran kepala OPD, kepala SKBD. Ketika ada aduan dari masyarakat, mereka bisa langsung menyampaikan, dan termasuk juga ada tanggapan dari SKBD terkait. Tidak hanya di Pendopo, ketika dirasa untuk lebih mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat, Jumat Ngopi ini juga tidak jarang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan atau di balai desa, bergantian 26 kecamatan. Jadi salah satu upaya membuka komunikasi dan kepada masyarakat adalah melalui Jumat Ngopi tersebut. Jadi dengan seperti ini pemerintah daerah atau kepala daerah itu sendiri juga, jadi itu lebih dekat dengan masyarakat dan mengajak masyarakat itu berpartisipasi aktif, berperan aktif dalam dalam merumusan nanti kebijakan yang akan diambil ke depannya juga. Jadi ketika masyarakat itu diajak bicara, ditanya apa masalahnya, apa yang mereka butuhkan, itu kan akan ada semacam kedekatan, tidak ada jarak lagi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi mereka juga akan lebih lebih peduli, lebih ikut bertanggung jawab juga ketika ada program-program atau hal-hal yang perlu dibenahi atau dilakukan bersama, itu mereka lebih aware di situ. Pemerintah pastinya juga akan lebih ngerti lah, akan lebih tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama masyarakat, apa sih tuntutan dari masyarakat itu. Dan setiap saat masalah kan terus ada ya, dan itu sifatnya dinamis. Apa yang dialami atau masalah yang pada masyarakat 10 tahun lalu dengan sekarang itu pasti beda. Dan ketika ada komunikasi yang intens antara masyarakat dan pemerintah, itu akan
cepat tanggap buat pemerintah untuk membuat kebijakan atau program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ada lagi yang mungkin di bidang keamanan ya istilahnya. Kalau dulu kita sering mendengar ada damkar itu di Kecamatan Pare. Nah ini untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat itu juga dibuka lagi kantor damkar di Kecamatan Grogol, karena jika hanya ada di Kecamatan Pare, ketika ada kejadian kebakaran misalkan di Kecamatan Tarokan atau Banyakan, itu kan pasti butuh waktu dari Kecamatan Pare menuju wilayah barat sungai. Jadi salah satu layanan juga dibangun kantor damkar itu di Kecamatan Grogol. Jadi ketika ada kejadian atau aduan terkait entah kebakaran atau mungkin hewan buas atau mungkin yang sering itu kita juga mendengar ada sarang tawon itu di barat sungai itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh petugas damkar yang ada di wilayah barat sungai, terutama di Kecamatan Grogol. Mungkin selanjutnya inovasi administrasi atau inovasi kebijakan-kebijakan yang ada di Kediri khususnya di bidang kesehatan itu seperti apa ya? Dari catatan itu cakupan BPJS Kabupaten Kediri terus meningkat. Jadi yang sebelumnya dari 1,6 jiwa penduduk di Kabupaten Kediri itu sebanyak 1,2 atau 72,77% itu sudah tercakup atau tercover BPJS. Dan itu pun meningkat di tahun 2022 menjadi 79,07%. Jadi ini juga salah satu bentuk perhatian pemerintah Kabupaten untuk kesehatan masyarakat, termasuk juga layanan kesehatan di puskesmas atau di paskes. Jadi kalau untuk lebih konkretnya lagi kayak suatu inovasi kebijakan di Kabupaten Kediri ini salah satunya yaitu mengadakan polisore di PKM itu. Jadi sekarang itu masyarakat mungkin baru ada keluhan sakit di sore hari atau gimana, jadi dia bisa langsung nih, nggak harus tunggu besoknya baru bisa ke puskesmas, tapi sekarang ada polisore itu jam 3:30 sampai dengan jam 6 sore ya, di puskesmas terdekat. Selain itu juga mungkin sekarang sudah ada rawat inap ya kalau di PKM di Kabupaten Kediri itu. Dulu mungkin jumlahnya terbatas untuk puskesmas yang melayani rawat inap. Nah, sekarang dari sekitar 37 puskesmas Kabupaten Kediri itu lebih dari separuhnya itu sudah melayani layanan rawat inap. Jadi masyarakat yang mungkin dengan kondisi kesehatan yang kurang baik atau mengharuskan mereka untuk beres di vaskes itu bisa dilayani di puskesmas yang melayani rawat inap. Saya rasa banyak sekali inovasi-inovasi maupun kebijakan publik yang ada di Kabupaten Kediri ini di mana sudah sangat baik, lalu mendapatkan partisipasi dan dukungan penuh juga dari masyarakat. Nah, tapi mungkin yang menjadi catatan juga bahwasanya suatu kebijakan publik itu harus ada keterbukaan informasi. Maksudnya itu harus disampaikan secara luas kepada masyarakat. Nah, kadang masyarakat itu sebagai tujuan dari kebijakan publik itu, tapi masyarakat tuh malah nggak tahu informasi terkait kebijakan itu. Hanya sedikit sekali masyarakat mungkin yang tahu. Nah, itu mungkin bisa kedepannya menjadi tugas pemerintah juga, bahwasanya ketika memiliki kebijakan publik harus disebarluaskan, diinformasikan ke masyarakat. Sebenarnya untuk pemerintah mungkin sudah berupaya untuk menyebarluaskan informasi termasuk kebijakan atau program yang mereka susun untuk masyarakat itu, baik itu melalui website atau kanal-kanal resmi pemerintah, media sosial dan media cetak atau elektronik yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun tidak sedikit masyarakat yang juga mungkin tidak terlalu update dengan media sosial. Jadi tidak ada salahnya untuk seluruh perangkat di tingkat terkecil dari kecamatan, desa, bahkan mungkin juga terkecil mungkin di RW dan RT itu juga bisa menyampaikan kira-kira apa saja sih layanan atau kebijakan yang dibuat pemerintah itu yang bisa mengakomodir atau memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi biar tidak istilahnya misinformasi atau mungkin juga nggak update tentang layanan masyarakat. Selain bidang-bidang yang sudah dibahas tadi, mulai dari layanan administrasi kependudukan,
kebijakan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya, termasuk informasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ada lagi yang tidak kalah penting itu adalah program kebijakan Bupati Kediri itu di bidang ekonomi. Jadi salah satunya itu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan UMKM masyarakat itu adalah dengan adanya kegiatan pasar UMKM, di mana disitu juga dibarengi dengan instruksi belah beli. Jadi belah beli ini adalah semacam apa ya? Itu bisa dibilang instruksi atau ini kepada seluruh ASN di Kabupaten Kediri untuk ikut membeli produk-produk UMKM yang dipasarkan, baik itu pada waktu hari jadi atau mungkin hari-hari besar yang termasuk kemarin di bulan Ramadan ya. Jadi itu salah satunya adalah untuk memeriahkan dan juga ikut melarisi ya istilahnya produk-produk UMKM Kabupaten Kediri. Dengan begitu pemerintah kan berarti juga mendukung untuk pengembangan UMKM itu sendiri, dan istilahnya perkembangan ekonomi di Kediri ini biar meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dari hal terkecil dulu nih, dari lingkup terkecil dulu, dari ASN dulu kita memulai itu. Nanti untuk kedepannya juga mungkin pemerintah juga bisa memperluas lagi kegiatan atau acara tersebut untuk masyarakat luas. Bisa dibilang itu sih karena ASN pun tidak hanya membeli, bukti mereka membeli itu juga harus dilampirkan, baik produknya maupun kwitansi pembelian itu disampaikan, dilaporkan bahwa mereka juga ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Jadi kalau belajar dari pengalaman COVID kemarin, salah satu roda perekonomian yang terus bisa bertahan dan berputar itu adalah UMKM. Jadi UMKM ini yang terus terus dikembangkan, kemudian perhatian juga untuk UMKM agar bisa terus bertahan di apapun kondisi masyarakat. Oke, jadi inovasi dan kebijakan publik itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memperkuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dalam kebijakan publik memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan adaptif. Melalui pendekatan inovatif, kebijakan dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih kreatif, partisipatif, dan berbasis data. Sementara itu, kebijakan publik yang mendukung inovasi seperti regulasi yang fleksibel, insentif untuk riset dan pengembangan, serta kolaborasi sektor menjadi fondasi penting untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara inovasi dan kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi inovasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan masa depan dan memenuhi harapan masyarakat. Baik, demikian podcast kita kali ini. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya berada di area yang nyaman, sejuk, dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda. Disinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter, kompeten, unggul, dan berdaya saing internasional. Sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980. Disinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan melalui 7 pilihan fakultas dengan 24 program studi unggulan untuk diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Hukum dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik. Fakultas Pertanian dengan program studi S1 Agroteknologi dan Agribisnis. Fakultas Ekonomi dengan program studi diantaranya S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen,
S2 Manajemen, dan D4 Akuntansi Sektor Publik. Di Fakultas Ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP atau Certified Accurate Professional, sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Elektromedis. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan berbagai program studi di antaranya profesi bidan, nurse, dan apoteker, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Farmasi, D3, D4, dan S1 Kebidanan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, serta S2 Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi, program studi sarjana dan profesi, dilengkapi fasilitas canggih, lengkap, dan modern. Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri. Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara, serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, perkuliahan dengan dosen luar negeri, networking alumni di perusahaan dan instansi ternama, kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKM, rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau, SPP dan DPP bisa diangsur. Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM, di antaranya UKM Mapala, PSHT, olahraga, kerohanian Islam, UKM Seni, Resimen Mahasiswa, Kristen Katolik, dan UKM PIK Korps Sukarela. Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi. Kamu juga akan dibantu di manakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya. Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center
yang membantu mempersiapkan karirmu. Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penunjang baik akademik maupun non-akademik. Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya. Lebih dari 30.000 alumni membuktikannya. Beragam prestasi akademik dan non-akademik mewarnai setiap tahunnya. Kini tak perlu menunda lagi. Jalan untuk meraih mimpi sudah ada di sini, di Universitas Kadiri.